Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Rista Mangaluk dengan NIM 3512101 dari kelas 1B Detik Administrasi Bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah sebagai negara hukum yang melaksanakan hukum the rule of the law atau menciptakan hukum berkeadilan bagi seluruh bangsa. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan. Badan peradilan terbagi 4. Yang pertama, Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Pengadilan Tinggi. Dan yang keempat, Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara lainnya. Mahkamah Konstitusi meliputi kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kekuasaan yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kekuasaan eksekutif meliputi MPR dan Presiden, dan kekuasaan yudikatif meliputi DPR. Hukum dapat berfungsi dengan baik dan diperlukan keserasian antara hubungan yaitu 4 faktor. Yang pertama, hukum dan peraturan itu sendiri. Yang kedua, mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Yang ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Yang keempat, keserasian dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Adapun alasan mengapa sulitnya penegakan hukum yang berwibawa, konsisten, dan terpercaya yaitu yang pertama, aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Yang kedua, mafia peradilan maraknya dituduhkan. Yang ketiga, hukum seolah dapat dimainkan atau diperlintirkan, bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial tinggi. Yang keempat, penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Yang kelima, masyarakat apatis, mencemo, dan melakukan proses keadilan jalanan. Adapun tujuan pokok dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dan terciptanya hukum yang lebih baik lagi. Terdapat 6 asas kepastian hukum. Yang pertama, asas legalitas, yaitu konstitusionalitas dan supremasi hukum. Yang kedua, asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabat melakukan tindakan pemerintah. Yang ketiga, asas non-retroaktif, di mana perundang-undangan sebelum mengikat harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak. Yang keempat, asas peradilan bebas, independen, imparsial, objektif, rasional, adil, dan manusiawi. Yang kelima, asas non-liquid, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undang tidak ada dan tidak jelas. Yang keenam, hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Oh iya, ya, mohon maaf yang mulia. Itu ya saya. Ya. Saudara hadir di sini harus saya tanya, kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Ya. Yang saudara maksud itu apa?
Suara Ketua Majelis Hakim Sidang Fazal Henry sempat meninggi saat memeriksa saksi Muhammad Roziki dalam persidangan Rabu sore. Hakim kesal karena saksi Muhammad Roziki dinilai tidak jujur saat hakim mencecar soal uang yang dibawa untuk Romi. Padahal jaksa sudah menunjukkan bukti percakapan WhatsApp. Sementara itu saksi lain yang dihadirkan adalah Abdul Wahab, caleg DPRD Kabupaten Gresik yang juga saudara sepupu Romi. Di persidangan, Wahab mengaku menjual nama Romi agar mendapat bantuan logistik kampanye dari terdakwa lain, Muafak Wirahadi. Atas bantuan itu, Wahab berjanji akan mempromosikan Muafak pada Romi agar terpilih jadi Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik. Apakah ini juga karangan juga? Karangan juga, Pak. Karangan. Apa maksud saudara mengarang-arang seperti itu? Tujuannya apa sih selain saudara ini kan menyangkut nama baiknya terdakwa ini. Tahu nggak terdakwa ini public figure, orang yang kemudian terdakwa menganggap orang yang mempunyai kepribadian yang bagus gitu. Saudara ngarang-ngarang untuk tujuannya apa saudara ngarang seperti itu? Ya tujuannya biar terkesan saya berjasa di depan Pak Muafak. Apakah dapat keuntungan saudara? Ya biar dibantu itu, Pak. Dibantu? Ya. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.